Hai, halo semuanya. Selamat siang, selamat datang di Skin Paradox Series with the Buren Dharma Cosmetics dengan tema yang sangat menarik, yaitu Everything Has Chemical. Perkenalkan, saya Michiko Paradiba yang akan memandu acara kita hari ini. Senang sekali ya melihat antusiasme, dapat menyapa semua teman-teman peserta yang sudah join tentunya melalui aplikasi Zoom, walaupun kita masih terhubung secara virtual ya. Semoga kita semua yang hadir tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tetap bersemangat untuk mengikuti rangkaian acara kita hari ini. Dan sebagai informasi, pengisi acara dan semua kru yang bertugas di studio hari ini sudah divaksin dan melakukan tes antigen dengan hasil negatif COVID-19. Dan untuk teman-teman semua para peserta yang penasaran sama judul dari acara kita hari ini, The Skin Paradox Series, Everything Has Chemical. Ya, sebenarnya maksud dari Skin Paradox itu sendiri apa sih? Nah, di sini kita akan membedah dan mengupas tuntas ingredients skincare, mulai dari yang natural sampai yang berbahan kimia atau sintetik. Dan kita juga akan membahas kira-kira benar nggak sih kalau semua skincare yang mengandung chemical itu berbahaya. Yang nggak kalah seru juga akan ada obrolan seputar beauty trend di 2022 dan tren mana sih yang baik untuk kulit kita. Dan tentunya saya juga mau menginformasikan bahwa kalian bisa mengajukan pertanyaan di kolom komentar atau di chat box ya. Atau boleh juga yang ingin bertanya secara langsung kepada para narasumber kita dengan open kamera nanti. Jangan lupa untuk tonton The Skin Paradox Series Everything Has Chemicals sampai dengan selesai ya akhir acara nanti, karena akan ada 30 orang peserta yang akan mendapatkan 30 voucher sebagai pendaftar pertama yang join dari awal acara sampai dengan selesai. Yang pasti Michiko nggak akan sendirian di sini karena obrolan yang menarik ini akan ditemani oleh para skin expert sekaligus pengajar dari Estetiko Dharma Institute, Pak Dipo dan Ibu Ovi, dan juga kita ditemani sama Kak Delmira Prabu, salah satu beauty influencer muda favorit kita semua. Kalau begitu saya ingin menyapa terlebih dahulu, halo Pak Dipo, Ibu Ovi, dan Mbak Delmira ya, supaya lebih akrab lagi. Karena kalau ada pepatah yang bilang tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Saya akan menjelaskan sedikit para narasumber kita, yaitu background dari Pak Dipo, Bu Ovi, dan juga Kak Delmira Prabu. Ya, kita mulai dari Dr. Apoteker Rendra Pranadipa, MSc, sebagai Chief Scientific Officer The Buren Dharma Cosmetics atau yang akrab dipanggil Pak Dipo. Pak Dipo ini merupakan dokter apoteker lulusan S3 ITB dengan bidang keahlian Pharmaceutical Dermal Delivery System dan sudah menjadi bagian dari PT Charisma Esa Cakti sejak tahun 2005. Halo Pak Dipo. Selamat Halo, siang Pak selamat Dipo, siang. sudah siap berbagi ilmu bersama dengan kita semua di sini ya. Ya, selamat siang Mbak Ciko dan selamat datang semua teman-teman semuanya. Terima kasih udah hadir join ngobrol-ngobrol bareng kita. Dan selanjutnya siapa Dipo ya, yang cantik juga untuk siang hari ini ada Rahaja Nadia Novi Tovani MBA Diploma Siptak ya sebagai Chief Aesthetic Officer of the Buren Dharma Cosmetics atau yang akrab banget disapa dengan Ibu Ovi ya. Namanya emang bikin salpok banget. Cantik banget Ibu. Punya gelar MBA dari ITB International Diploma in Aesthetic Siptak dari UK. Wow. Dan juga telah mengikuti aneka pendidikan estetik dan beauty di berbagai negara dan bergabung di PT Charisma Esa Cakti sejak tahun 2005. Ibu Ovi, halo. Selamat siang. Halo, siang. Selamat Ibu siang, Mbak sudah Ciko. Ibu glowing banget sih siang hari ini. Sudah Thank siap you. menyapa semua peserta ya, Ibu Ya, Ovi selamat ya. siang rekan-rekan media, beauty blogger, beauty community, beauty enthusiast yang bergabung ngobrol-ngobrol bareng kita sore hari ini. Selamat siang. Siap Ibu Ovi ya. Thank you Ibu Ovi, dan selanjutnya kita sapa ada Mbak Delmira Prabu. Hai Mbak Delmira, yang saat ini aktif sebagai beauty influencer, perempuan kelahiran Cimahi 6 Desember 1998 ini. Oh ternyata seumuran sama saya ya. Ini rutin memproduksi beragam konten seputar kecantikan, mulai dari makeup tutorial, review, dan juga beauty tips. Hai Delmira, apa kabar? Delmira,
kamu harus unmute dulu. Ya, halo semuanya, baru bisa di-unmute sama It's tim okay. Deburin. Halo kakak, namanya lucu banget, tapi aku panggil Kak Diba boleh ya? Boleh Biar dong. akrab. Halo semuanya teman-teman Deburin, teman-teman media juga, timnya Deburin. Selamat siang, terima kasih sudah mengundang aku ke sini. Kita seru-seruan bareng, pasti juga sambil belajar bareng nantinya. Thank you. Delmira, ya thank you cantik. Thank you, Well, Kak. kalau begitu tanpa berlama-lama lagi ya, karena saya yakin juga para peserta juga udah penasaran sekali ya dengan topik pembahasan kita hari ini. Langsung saja kita akan tanya-tanya kepada ketiga narasumber yang telah hadir saat ini. Tapi yang pertama saya mau coba menggali informasi ke Pak Dipo terlebih dahulu ya. Pak Dipo, seperti yang sudah kita ketahui ya, bahwa saat ini banyak sekali perempuan Indonesia yang sangat concern dengan perawatan kulit dan tren penggunaan skincare yang semakin meningkat gitu ya. Nah, dengan adanya tren tersebut, muncullah istilah skin paradox gitu ya. Tapi sebenarnya actually apa sih yang dimaksud dengan skin paradox ini sendiri dan kenapa nih sampai muncul fenomena skin paradox ini sendiri? Silakan Pak Dipo. Oke, thank you Mbak Ciko. Oke, buat teman-teman semua, jadi skincare paradox ini sesuatu fenomena yang mungkin sebetulnya kita sering nggak sadarin gitu ya. Jadi sebenarnya kita niatnya udah benar, kita ingin membuat kulit kita menjadi lebih terawat, kulit kita menuju lebih baik kondisinya, tapi mungkin ada beberapa miss dari sisi miss dari pemahaman atau miss dari pelaksanaan, sehingga akibatnya niat kita dan apa yang kita lakukan untuk merawat kulit kita menjadi lebih baik, hasilnya malah kontradiktif sebaliknya. Kulit kita menjadi lebih tidak sehat daripada ketika kita memulai, atau kulit kita menjadi lebih rentan daripada ketika kita sebelum dirawat. Itu yang kita sebut sebagai paradoks. Nah, kalau boleh saya jelasin cerita lebih dalam sedikit, itu beberapa macam nih salah satunya. Misalnya nih, kita kan sering olesin sesuatu ke muka kita nih misalnya. Kita tahu nggak sih sebetulnya yang kita olesin itu termasuk produk oles yang golongan obat atau produk oles yang golongan kosmetik atau cosmeceuticals gitu. Karena wujudnya kan sama nih, sama-sama dioles, sama-sama baunya mirip, warnanya mirip. Tapi sebetulnya dua produk yang cara pakainya sama dan tampangnya sama, sesungguhnya desainnya sangat berbeda dan tujuan penggunaannya berbeda. Nah, itu kadang-kadang kalau kita nggak pas ya dalam menggunakan itu, pinginnya jadi lebih bagus, ternyata akhirnya hasilnya justru sebaliknya dari yang kita harapkan. Apalagi makin lama kita pakai gitu ya, makin hasilnya makin berlawanan dengan yang kita harapkan awalnya. Inilah paradoksnya. Gitu. Okay. Terus yang kedua, misalnya nih, kita kan sekarang informasi banyak banget ya, kita belajar dari manapun gitu ya. Terus kemudian sekarang misalnya ada suatu tentang ini yang lagi bagus tuh, yang bermanfaat buat kulit tuh ingredient X gitu ya, ingredient tertentu gitu ya. Kemudian terus kita kemudian pokoknya semua kalau aku lihat daftar ingredient, aku pengen yang cari ingredientnya itu gitu. Udah itu kemudian berikutnya lagi itu istilahnya kayak ingredient hype ya. Nah, terus semua berbondong-bondong pakai ingredient itu, padahal mungkin kulitnya belum tentu membutuhkan atau mungkin kulitnya tidak cocok terhadap ingredient itu. Yang berikutnya lagi, yang akhir-akhir ini tahun kemarin ini yang lagi happening banget adalah persentase dari ingredientnya itu tadi tuh misalnya tuh Mbak. Jadi kan orang misalnya, wah ini kalau ada serum sekian persen, misalnya kalau 2%, nanti ada produk baru yang keluarin 5%, 10% lomba gitu ya, lama-lama 200% gitu. Nah, seolah-olah kita merasa bahwa persentase yang makin tinggi, seolah-olah hasilnya bakal lebih bagus. Padahal bisa jadi sebaliknya, karena ada yang namanya titik optimum gitu. Nah, yang kayak gini nih namanya paradoks nih. Jadi niatnya aku pengen persen lebih tinggi karena aku merasa dengan persen lebih tinggi kulitku akan lebih bagus. Padahal belum tentu. Nah, misalnya itu ya. Terus satu lagi, ini misalnya yang hubungannya dengan topik kita hari ini banget nih. Jadi, aku tuh pengen merawat kulitku dengan aman dong, gitu kan. Kemudian, nggak tahu muncul dari mana, ini pemahaman yang sekarang beredar luas adalah, kalau aku pengen aman, ya aku pengen carinya bahan alam, yang nggak ada kimianya, gitu. Nah, padahal ini sebetulnya tidak terlalu tepat, gitu. Dan bahkan kontrari nanti sesuatu yang kalau kita teruskan dengan pemahaman itu ya balik lagi niatnya udah benar nih aku pengen cari yang aman ternyata malah hasilnya tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Ini paradoks. Demikian juga satu poin lagi yang paling penting deh,
kita kan pengen ngerawat kulit kita jadi lebih bagus. Hasilnya apa nih? Tindakan apa yang kita lakukan? Aku berarti rajin dong ngerawat kulitku. Tiap hari dong aku skincarean. Wah, kalau perlu kan sekarang tuh ada krem malam, ada krem pagi. Kalau masih kurang tambahin ya krem sore, krem pagi, krem subuh, krem maghrib, itu komplit semua gitu. Nah, apakah itu menjadi resultnya bagaimana? Ada dua result yang saling berkontradiktif. Satu, memang kalau benar ya hasilnya makin bagus. Kalau tidak tepat, hasilnya malah menjadi fenomena yang orang umum bilang namanya ketergantungan krim. Nah, ini paradoks lah kira-kira yang sering. Nah, kenapa ini menjadi concern The Burin? Kita menjadi concern karena seringkali teman-teman masyarakat nggak menyadarin bahwa ini sesuatu yang berisiko gitu. Pun udah mengalami paradoks, masih belum menyadarin gitu. Nah, ini yang cukup kami concern lah, memprihatinkan. Kira-kira gitu sih Mbak, paradoks yang kita maksud nih. Oh, oke. Berarti pun di sini kita sudah dapat ilmu baru nih ya Pak. Karena kan betul yang kayak Bapak bilang tadi, fenomena yang mana ingredients A ya, kamu harus pakai yang 2%-nya dulu supaya nanti kulit kamu bisa menyesuaikan, nanti dinaikkan lagi ke 5% dan selanjutnya. Itu saya juga termasuk menjadi korban juga sih Pak, tapi sebenarnya itu aman-aman aja ya Pak ya. Berarti ini menarik banget nih ya. Jadi kalau kita ngomongin si fenomena si skin paradox ini sendiri kan bisa menyebabkan skincare yang tidak tepat tadi Pak. Nah, setelah mendengar jawaban dari Pak Dipo, banyak dari kita yang masih salah persepsi nih teman-teman antara natural dan chemical. Nah, berarti semua skincare ini mengandung chemical, even untuk brand yang klaim skincare natural juga gitu Pak Dipo, atau gimana nih Pak? Iya, jadi sebetulnya ya semua bahan yang ada di alam ini yang disediakan oleh alam di sekitar kita, ya semua itu sebetulnya chemicals. Okay. Ya, even barang yang kita anggap bukan chemicals itu tuh sebetulnya ya chemicals gitu. Kalau kita menghindarin chemicals karena kita pengen aman, sebetulnya kita juga akan menggunakan chemicals jenis lain. Sebetulnya cuma itu. Jadi apa ya? Maka ini yang pengen kita coba sebarluaskan pemahaman ini supaya kita ngelurusin lah. Yuk kita belajar informasi banyak dari Google segala macam, tapi bagaimana informasinya itu tepat sehingga kita tidak sampai malah jadi paradoks tadi. Kira-kira kayak gitu sih Mbak. Oke, nah Pak, tapi kalau kita lihat dari sisi atau dari segi saintifiknya sendiri, sebenarnya unsur chemical yang ada pada bahan natural itu, nah ini kita perlu tahu nih Pak Dipo, sebenarnya apa saja nih Pak? Iya, oke. Ini yang menarik nih ya. Saya ada beberapa gambar ya untuk membantu kita semua nih. Nah, mungkin kalau bisa ditampilin. Jadi salah satu kita pakai contoh deh, satu ingredient natural yang favorit kita semua, yang kita anggap nih alami banget gitu ya, sehingga aman banget. Apalagi ini udah digunakan oleh nenek moyang kita selama ribuan tahun lah. Yaitu ini udah zaman sekarang pun kita seneng banget pakai ini karena nyaman. Memang betul ya, dengan menggunakan lidah buaya kalau formulanya bagus, produknya bagus, hasilnya kulit kita jadi terawat, lembab dan seterusnya. Tapi sebetulnya yang kita anggap lidah buaya kan kita bilang, aku mau pakai lidah buaya aja supaya nggak pakai bahan kimia gitu. Karena lidah buaya kan natural. Kalau chemicals kan takut bahaya gitu. Nah, padahal kalau kita lihat dari lidah buaya ini kalau di ingredient tulisannya aloe vera ya, bahasa ilmiahnya aloe vera. Kalau kita lihat jumlah molekul chemicals yang ada di dalam 1 mililiter lidah buaya itu puluhan. Ini contoh 5 diantaranya nih ya. Gambarnya itu segi-6 yang melungker-melungker kayak gitu. Ini semua struktur molekul kimia dan cukup kompleks, namanya kimia organik. Nah, ini contoh 5 diantara puluhan molekul yang ada di dalam ekstrak lidah buaya yang kita anggap ini bukan kimia, padahal kimianya tuh ngeri kayak gini gambarnya. Ya, ini. Terus berikutnya lagi saya mau sorotin berikutnya lagi. Sebaliknya kan kita suka takut nih, misalnya aku tuh kalau mau pakai tabir surya nih, contoh produk lain ya, tabir surya yang sekarang nih tahun lalu lah sampai sekarang mungkin juga masih rada ngetren nih. Aku pengen pakai tabir surya tuh yang physical sunscreen aja. Karena kalau chemical sunscreen, wah namanya aja udah chemical, serem gitu ya. Bahaya loh, bisa kanker kulit dan segala macam. Padahal kalau kita lihat chemical sunscreen itu bahan-bahan yang untuk menangkal sinar suryanya tuh gambarnya yang ada di situ tuh. Kita lihat ya, ada skinem-skinemnya. Mirip ya sama gambar yang ada molekul yang ada di lidah buaya tadi.
Jadi kita lihat yang satu kita anggap natural karena bukan bahan kimia, yang satu kita takut karena bahan kimia itu berbahaya buat kulit, padahal sebetulnya molekulnya mirip, seginem-seginem dan ada melungker-melungkernya kayak gitu. Ya ini contoh nih ya, berarti sebetulnya loh nggak ada hubungannya ya. Aloe vera juga ada kimianya, amat bagus kalau bagus banget gitu. Chemical sunscreen juga ada kimianya, bagus nggak? Bagus kalau kita pakainya benar. Bahaya nggak chemical sunscreen? Bahaya kalau pakainya salah. Ya. Oke, next berikutnya lagi, lawan kata dari chemical sunscreen adalah aku nggak mau pakai yang chemical karena aku pengen pakainya yang physical sunscreen. Karena physical sunscreen bukan kimia. Masa sih? Kita lihat. Physical sunscreen itu namanya titanium oxide atau zinc oxide. Nah, itu gambar struktur kimianya yang di sebelah situ. Itu gambarnya. TiOZNO ini juga contoh. Ya. Bagus apa jelek physical sunscreen? Kalau pakainya benar ya bagus. Kalau pakainya salah, jelek. Contohnya apa sih jelek? Misalnya titanium atau zinc oxide itu terhirup di hidung ya, sampai masuk ke paru-paru ya jelek. Tapi kalau pakainya benar, formulanya bagus, hasilnya bagus. Nah ini contoh ya. Berikutnya lagi ini ada contoh yang juga menarik. Balik lagi ke pemahaman kita selama ini. Kalau natural tuh udah pasti aman gitu. Nah kita lihat bahwa ternyata zat yang paling beracun sedunia itu justru zat alami loh, zat natural loh, bukan zat sintetik atau mungkin istilahnya chemicals. Tapi zat yang paling beracun apa namanya? Botulinum toxin. Kita sering dengar ya kalau kita para beauty enthusiast, teman-teman yang beauty influencer juga mungkin sudah ada yang pakai suntik botox. Itu sebetulnya kita menyuntikkan sesuatu yang racun, di mana kadar racunnya yang paling mematikan tuh di seluruh, dari semua molekul yang ada di seluruh dunia yang kita tahu, ini yang paling mematikan. Dan dia natural nggak? Natural banget. Dia itu bukan disintetis. Dia dihasilkan oleh suatu bakteri yang namanya Clostridium botulinum. Tapi balik lagi, kok bahaya kok dipakai? Ya kalau pakainya benar, jadi bermanfaat. Kulit kita jadi kerutannya berkurang kalau disuntik botox untuk jangka waktu sekian bulan tertentu. Tapi kalau salah diminum ya kita meninggal dunia. Ini contohnya nih, bahwa natural aman apa enggak? Ya, tergantung nih. Gitu ya. Berikutnya lagi nih juga contoh yang menarik nih. Nah, kalau kita dengar istilah yang baunya bahasa planet kayak gini, dihidrogen monoksida, wah gitu ya. Singkatannya DHMO. Wah, ini kan kayaknya ngeri ini chemicals nih. Padahal sesungguhnya kalau kita lihat apa itu? D2 hidrogen H berarti H2, O-nya 1 berarti H2O. Kalau H2O kita semua tahu ya, H2O itu air gitu. Bahkan bahaya nggak H2O? Bahaya ya kalau kita airnya terlalu banyak, kita bisa kembung, tenggelam dan seterusnya. Jadi ini chemicals bukan air, chemicals banget. Dan semua skincare kandungan terbesarnya adalah DHMO ini, yaitu water. Ya, berikutnya lagi nih contoh yang juga menarik. Kalau kita yang suka skincarean, kita pasti tahu deh nih argan oil buat anti aging, buat rambut ya, serum rambut, hair oil atau face oil atau apa. Ini adalah minyak termahal di dunia. 1 liter harganya berapa puluh juta atau 100 berapa juta gitu, mahal banget ya, dari Maroko asalnya, dari Afrika. Apakah dia bukan kimia? Kita lihat ratusan tuh kimianya dengan struktur yang melungker-melungker kayak gitu. Yang strukturnya lebih kompleks daripada tadi ya, titanium oxide tadi ya, physical sunscreen kan kayaknya bukan kimia. Padahal dia strukturnya sederhana, yang ini seginem-seginem pakai ekor-ekor yang banyaknya kayak gitu. Nah, ini contoh-contoh ini saya ingin menjelaskan juga kepada kita semua bahwa sebetulnya kita akhirnya tidak bisa menyimpulkan bahwa sesuatu itu aman karena natural atau sesuatu itu bahaya karena bukan natural. Nah, ini yang perlu kita pahami dulu, sehingga kita mestinya sekarang merubah cara berpikir kita supaya jangan sampai kita akhirnya tadi jadi paradoks, karena aku pengen natural, pokoknya asal natural kita ambil. Sehingga mungkin hasilnya nggak tercapai, atau malah kebablasan jadi kontradiktif dengan tujuan awalnya. Itu kira-kira sih, Mbak Siko. Wow, ya jadi kaget juga nih Pak, berarti harus pintar-pintar sekali nih gitu kan ya untuk memilih ingredients untuk skincare kita sendiri. Tapi Pak, kalau semua skincare even yang natural mengandung chemical juga nih Pak. Nah, ini gimana nih caranya mengetahui sebuah skincare itu aman atau berbahaya untuk kulit nih Pak Dipo? Oke. Nah, ini mungkin sebetulnya kita semua sih udah mungkin ngerasain ya, atau mungkin at some point kita udah mengalami sendiri bahwa sebetulnya sesuatu yang tadinya aku anggap natural, enak kok di kulitku, tapi sebetulnya ada sesuatu yang tidak tepat yang terjadi
Nah, tapi mungkin kita pada saat itu kita neglect, kita abaikan karena kita menganggap ini mungkin kan karena natural, nggak mungkin deh, natural itu kan aman gitu, sehingga kita denial gitu. Atau chemicals atau sintetik yang sesuatu yang kita anggap berbahaya sebetulnya bermanfaat, tapi kita malah wah ini kok manfaatnya bagus banget, jangan-jangan berbahaya gitu ya, sehingga akhirnya kita jadi bingung sendiri. Nah, memang ada beberapa tips ya yang bisa kita gunakan. Ya. Bentar, saya tak nyontek biar nggak salah nih ya. Ada beberapa tips sih sebenarnya yang bisa kita gunakan supaya kita memilih memilih skincare yang tepat buat kulit kita. Yang pertama sih sebetulnya kita tadi ya dari apa yang kita belajar bersama hari ini, mudah-mudahan sih kita sekarang jadi tahu bahwa nggak usah terlalu terdikotomi deh antara natural atau chemicals gitu, nggak usah gitu ya. Pokoknya barang ini bagus apa enggak, sumbernya tidak mempengaruhi, sumber tidak mencerminkan keamanan atau ketidakamanan. Nah terus sebetulnya kalau kita tanya, kalau gitu terus tahunya aman apa enggak tuh kalau kita nggak tahu sumbernya tahunya dari mana? Ya itu memang kita kalau cuma ngebaca kemasan labelnya kita emang nggak bisa tahu gitu. Jadi memang kalau kita sering dengar ada website tuh di luar negeri ya, read the labels, know the labels, iya, tapi kita tidak akan bisa mengetahui sampai dalam, nggak bisa gitu. Karena tulisan yang ada di situ memberikan informasi nggak bagi kita? Yes. Bermanfaat nggak tulisan label? Iya. Penting nggak kita tahu ingredient? Cukup penting. Tapi tidak berarti dengan membaca ingredient kita langsung bisa menyimpulkan bahwa produk itu aman atau tidak, nggak bisa gitu. Ya, jadi ingredient itu cuma tulisan yang menentukan bahwa di dalam situ itu ada barang-barang itu. Nah, aman apa bahaya? Ya itu sebetulnya tergantung dari setiap ingredient itu sudah dites apa belum masing-masingnya. Nah, contohnya tadi misalnya kayak argan oil ya. Tadi itu kan bahan kimianya banyak banget ya. Itu tuh yang diuji kayaknya belum deh sampai satu persatu diuji satu-satu, dimisahin satu-satu diuji, enggak gitu. Ya udah dipakai semua. Di situ mungkin ada yang berbahaya nggak? Mungkin kita nggak tahu. Nah, maka bahaya dan tidak ditentukan dari hasil penelitian, bukan dari sumbernya. Nah, supaya tahunya gimana ya hasil penelitian, biasanya memang orang-orang yang bergerak di bidang itu, ya mungkin disebut para ahli lah kira-kira, kalau dia kompeten dan dia ngerti apa yang dia bilang, ya maka dia akan bisa tahu bahwa oh ini kemungkinannya berbahaya, kemungkinannya tidak. Gitu. Yang berikutnya, berapa banyak barang itu tuh dipakai. Jadi balik lagi tuh kalau kita ngeliat ingredient nih Mbak, kalau misalnya persentakan kita cenderung makin seneng kalau persentasenya makin tinggi karena biar makin manjur. Loh, sesungguhnya makin tinggi persentasenya, sebetulnya risikonya justru makin besar gitu. Makin kecil persentasenya, risikonya makin kecil. Tapi balik lagi, kita kan mungkin kalau teman-teman yang pengguna umum ya, terus pas-pasannya gimana? Ya udah biarin yang bikin formula yang ngepasin, biar dia yang pusing. Kita nggak usah ikut pusing gitu ya, biar dia yang pusing ngepasin sendiri. Nah, harusnya kalau seorang formulator atau produsen skincare yang memahami tentang teknik formulasi yang benar, dia udah tahu berapa nih pasnya. Gitu ya. Maka itulah tadi yang kemudian saya juga sempat ceritakan ya, kita sempat cerita tadi kan ya. Nggak usah ingredient hype atau percentage mania gitu. Kadang-kadang kita mania percentage gitu. Wah kalau persennya tinggi itu semangat banget gitu kayak gitu. Ya nggak tentu. Contohnya ya kalau kita bikin sop nih ya, wah garamnya makin banyak, makin enak kan? Enggak gitu ya. Kalau garamnya kurang nggak enak, garamnya kebanyakan malah kita betul, jadi sakit jantung gitu. Nah kira-kira kayak gitu. Ya, berikutnya lagi, memang tergantung juga dari bahan yang sama, ingredientnya sama, daftar ingredientnya itu tulisannya sama persis beberapa produk, hasilnya produk bisa beda-beda loh. Iya, tergantung yang ngeracik, tergantung si formulator. Ibaratnya gini aja lah kayak chef gitu ya. Ini dikasih 2 potong wortel sama 2 potong bawang putih sama air sama gula, bikinin sop dong gitu ya. Bahannya sama semua, chefnya 3, beda-beda semua. Yang bintang 5 bisa enak lezat banget. Kalau saya yang masak bisa jadinya air nggak bisa diminum, nggak enak banget. Tergantung dari yang meracik. Maka formulator dan teknologi formulasi itu yang unfortunately nggak ada tulisannya di ingredient. Padahal sangat berpengaruh gitu. Nah ini memang poin ini juga kita harus sadarin bahwa kalau ingredient tulisannya sama, belum tentu produknya itu hasilnya sama. Kemudian akhirnya satu lagi, kita juga sering mendapatkan informasi dari banyak produk, banyak website. Ini loh, ada ingredient of concern. Jadi ada beberapa bahan tertentu yang, wah
ini nih kalau ada di dalam daftar ini berarti bahan ini nanti bakalnya menyebabkan alergi atau bikin iritasi atau segala macam. Itu daftar itu nggak salah. Tapi jangan 100% langsung dipakai, begitu kita baca ingredient suatu produk, terus nemu tulisan itu, langsung nggak jadi dipakai, gitu. Belum tentu. Ya, karena tergantung lagi, siapa yang ngeracik. Gitu. Kalau yang ngeraciknya ngerti, dia bahan itu dia tahu, oh pakainya dikit aja, terus aku giniin biar nggak bahaya, maka barang itu yang dianggap bahaya malah bermanfaat. Sebaliknya, bahan yang dianggap aman, nggak ada di daftar bahaya tadi, kalau yang ngeracik nggak benar, ya malah jadi bahaya. Ya, contohnya kayak air dianggap nggak bahaya gitu. Tapi kalau misalnya air yang digunakan dalam produk ternyata air yang kualitasnya beda dengan seharusnya dan lain-lain, malah kita gatal semua. Padahal isinya water gitu ya. Water tuh alami banget kan water. Air yang kayak gimana yang dipakai. Jadi itu kira-kira 5 atau 6 tips yang kalau menurut saya akhirnya ya kita tanyakan aja. Kalau kita bingung, tanyakan pada ahli. Kita belajar dari berbagai sumber penting nggak? Ya, penting ya. Tapi jangan itu menjadi 100% keputusan akhir untuk menentukan suatu produk apakah baik atau gitu sih kira-kira Mbak Ciko dan teman-teman. Oke, Pak Dipo ya, agak sedikit tertampar juga nih ya. Kadang denial juga gitu Pak untuk pemilihan skincare sendiri karena udah ngerasa nyaman dengan satu produk dan kandungannya. Jadi denial nih gitu ya, padahal ternyata sebenarnya kandungannya juga kayak Pak Dipo bilang tadi, yang kita anggap aman ternyata tidak, yang kita kira wah ini kenapa progresnya cepat sekali, kayaknya ini ada aneh nih gitu kan ya. Oke, nanti kita akan kupas tuntas lagi ya Pak Dipo, nanti ada masih banyak sekali pertanyaan, tapi kita beralih dulu ke Kak Delmira Prabu dulu nih ya. Nah, Kak Delmira ya sebagai seorang beauty enthusiast gitu kan, pernah mengalami hal serupa nggak sih, yaitu jadi pilih-pilih skincare, gonta-ganti skincare, terus nanti breakout, terus nanti progresnya cepet, yang tentunya berbahan-bahan natural, tapi ternyata nih malah bikin kulit jadi bermasalah, pasti punya dong. Boleh dong di-sharing sama kita nih, Kak Delmira. Halo. Aku mau sharing, sebenarnya ini kejadian yang lucu sih, karena dulu sempet aku SMA itu pakai skincare, karena masih belum terlalu banyak edukasi seperti sekarang ya. Sekarang kan udah banyak banget beauty influencer, terus juga ada mungkin skincare expert yang udah sekarang banyak banget di sosial media ya. Istilahnya informasinya cukup sekarang lebih mudah dibanding aku dulu. Jadi dulu tuh aku beranggapan kalau aku pakai skincare dari A sampai Z, aku campur semuanya bakal bikin kulit aku tuh cepet glowing. Tapi ternyata itu salah. Aku tuh malah mengalami breakout yang mungkin ada beberapa campuran antara serum A sama serum Z itu nggak bisa dicampur. Cuma sama aku tuh dicampur karena masih belum ngerti. Jadi itulah kulitku beruntusan, jerawat sampai setengah jidat ini gede-gede gitu, dan sempat jadi kering rontak. Dan aku pun sebelum akhirnya aku mengenal skincare yang cocok untuk kulitku sekarang, aku pernah mengalami itu juga. Jadi untuk teman-teman jangan lupa untuk terus explore seperti cari materi tentang skincare ataupun tentang jurnal-jurnal yang terkait dengan skincare, karena memang itu penting banget. Jadi jangan asal langsung pakai nanti jadinya kayak aku. Karena menurut aku tuh kukira tuh udah bisa pakai serum brightening satu untuk kulit. Aku ada jerawat sedikit, dicampur deh tuh brightening sama acne serum. Seharusnya itu kan mungkin tidak boleh karena ada sama-sama active ingredients-nya gitu sih. Pengalaman aku yang tidak terlupakan. Itu dia ya, layer tadi ya, layer. gitu. Pengen bereksperimental gitu, pengen cepet gitu ya Pak Dipo ya hasilnya. Jadi ujung-ujungnya salah kaprah, campur-mencampur, akhirnya breakout gitu. Saya juga pernah mengalami kok sis. Mungkin teman-teman peserta semua di sini juga pasti pernah mengalami ya. Tapi balik lagi ke Pak Dipo nih, nah Pak ya. Pengalaman Kak Delmira ini kan merupakan masuk ke dalam kategori skin paradox ini sendiri nih. Dari kesalahan persepsi skincare natural dan chemical, atau mungkin ada faktor-faktor lain nih kemungkinannya nih Pak Dipo kalau dalam kasus. Oke, iya, menarik sekali Mbak Delmira ceritanya, dan saya rasa yang mengalami kayak Mbak Delmira kan banyak banget gitu ya. Hampir semua orang at some point of time akan mengalami itu juga proses kita belajar
merawat kulit kita sendiri. Ya ini mungkin fase yang jangan-jangan harus dilewatin lah mungkin supaya kita jadi terus akhirnya oh iya harus lebih hati-hati gitu. Tapi saya mau point out bahwa sebetulnya ada dua hal yang berbeda nih. Satu yang disebut sebagai salah kosmetik, satu yang disebut sebagai skin paradox atau overtreat. Beda ya. Kalau salah kosmetik itu kita mengaplikasikan suatu produk yang produknya tidak tepat terhadap kondisi kulit kita sehingga namanya salah kosmetik. Tapi yang paling berbahaya menurut saya justru karena kita nggak nyadar kayak bahaya laten gitu ya, kita tuh nggak nyadar kalau bahaya adalah yang skin paradox akibat overtreat. Jadi kita ngerasanya aku udah bener, udah sesuai kok dengan bahannya, aku juga udah search ya, udah bener kok sesuai dengan tujuan problem saya. Tapi kemudian tadi ya karena ada beberapa faktor tertentu pada akhirnya sempat bener dulu, tapi terus kemudian memburuk yang tidak dibayangkan sebelumnya. Nah, itu namanya overtreat. Jadi kita perlu membedakan nih, salah kosmetik dan overtreat itu dua hal yang berbeda, walaupun kalau bahasa itunya namanya manifestasi klinis ya. Jadi maksudnya kelihatannya tuh mirip gitu, sama-sama jerawatan, sama-sama beruntusan, tapi dua faktor yang berbeda. Karena nanti penanganannya juga mungkin berbeda gitu. Kira-kira. Menarik sih. Dan ini kasus ini banyak banget dan nggak apa-apa gitu ya. Karena kalau begitu kita tahu, terus kemudian pada akhirnya kita bisa melakukan langkah perbaikan, ya pada akhirnya kita bisa mengatasi lah. Semakin cepat, gini, semakin singkat waktu kita terpapar sesuatu yang ternyata kurang tepat, semakin mudah kita merecover. Makin lama histori kita nggak nyadar, nah waktu yang kita butuhkan untuk recover jadi makin panjang. Lebih lama Gitu lagi sih. seperti itu ya. Oke, nah saya pengen kembali lagi ke Pak Dipo dan juga Ibu Ovi nih ya. Mungkin penasaran juga nih karena kan 2022 ini kan sudah tinggal menghitung hari lagi nih ya teman-teman semua. Terus juga kita penasaran 2022 kira-kira beauty trends-nya tuh akan seperti apa sih gitu kan ya. Oke, nah kalau menurut Pak Dipo sendiri dan juga Ibu Ovi melihat kondisi dan tren pengguna skincare 2021 ini kan udah semakin pintar banget nih Pak ya. Yang mana kita juga pandemi, banyak waktu di rumah aja, lebih banyak mengeksplor. Kemudian karena kita di rumah aja jadinya jajan skincare terus gitu kan ya. Nah menurut Ibu Ovi dulu nih kira-kira Ibu, beauty trend di 2022 nanti bakal seperti apa sih Bu Ovi? Iya, Ibu Ovi boleh di-unmute dulu. Oke. Ya. Oke, jadi kalau beauty trend di tahun depan ya, kalau lihat sekarang sebenarnya sih kecenderungan ini mungkin sebenarnya mulai jadi lebih cepat karena ya kita 2 tahun belakangan ini banyak di rumah ya, sehingga kan kita mungkin ada kendala nggak bisa sering-sering ke klinik kecantikan karena pandemi kemarin, sehingga beauty trend itu bergeser langsung demikian cepatnya ke arah mencari self treatment. Jadi orang-orang ini mulai mencari self treatment apa yang kelihatannya itu untuk kulit mereka bisa lebih bagus, bisa sesuai dengan problem kulitnya. Jadi juga untuk hasilnya supaya bisa long lasting gitu. Jadi lebih concern ke untuk home treatment itu sekarang nanti di tahun depan dan seterusnya akan mengarah ke sana gitu. Nah, jadi tapi itu jadi pentingnya kita sebagai pengguna ya dalam hal ini kalau user ya. Pentingnya user untuk mulai bisa mengenali masing-masing kulitnya sendiri-sendiri itu kebutuhannya apa sebenarnya gitu. Kemudian ya itu mulai belajar untuk mengetahui mana nih produk yang sekiranya bagus atau tepat untuk digunakan gitu. Beauty trendnya ke arah home treatment sih, self treatment. Gitu. Self treatment gitu ya Ibu Ovi ya. Berarti perawatan yang memberikan hasil jangka panjang lah seperti itu ya Bu Ovi ya, lebih kurang ya. Oke, kalau Pak Dipo sendiri, menurut Pak Dipo nih ya, seperti apa nih 2022 nanti? Iya, kalau ini udah mulai sih ya Mbak Jiko dan teman-teman semua udah mulai. Jadi kita tuh kan sebetulnya di kulit kita tuh kan ada kombinasi beberapa macam mikroorganisme ya, bakteri, jamur, kapang, seterusnya gitu. Memang aslinya di kulit kita ada.
Jangan dihilangin ya, karena memang kulit kita butuh itu gitu. Nah, kemudian itu tuh ada komposisinya, kayak orang hidup lah gitu ya. Jumlah orang berapa, jumlah kucing berapa, jumlah tikus berapa, seterusnya kayak rantai makanan. Nah, di kulit kita juga ada kayak gitu. Itu namanya mikrobiom, skin mikrobiom. Nah, kalau kulit kita mikrobiomnya itu seimbang, nggak ada yang lebih banyak, nggak ada yang lebih sedikit, semuanya bekerja sesuai dengan fungsinya masing-masing, maka kulit kita adalah kulit yang berfungsi sebagaimana mestinya kulit berfungsi. Apa fungsi kulit? Melindungi organ tubuh kita dari serangan dari luar, atau melindungi barang-barang di dalam kulit kita supaya nggak keluar. Jadi fungsinya kayak tameng gitu. Nah, kalau itu seimbang semua, maka kulit kita akan berfungsi optimal sebagai tameng dari kulit. Jadi, tren ke depan itu adalah zat-zat aktif atau bahan baik natural maupun zat senyawa sintetik yang dia berfungsi untuk menjaga keseimbangan skin mikrobiom atau mikrobiom kulit. Nah, balik lagi nih, seperti halnya semua tren, kan kita mungkin belum banyak teman-teman yang mungkin juga menyadari bahayanya skin paradox. Tren ini juga ada potensi menimbulkan skin paradox berikutnya nih gitu. Apa nih misalnya? Oke, aku pengen menjaga keseimbangan kulitku dan lain-lain gitu ya. Tapi kemudian ternyata di dalam produknya mungkin kita mengkombinasikan satu produk dengan produk yang lain, di mana produk ini fungsinya menyeimbangkan skin mikrobiom, yang satunya sebetulnya dia akan melawan kerjanya ini. Contoh misalnya nih ya, aku pakai serum yang menjaga skin mikrobiom, terus di layer dengan serum lain yang pH-nya rendah banget apa tinggi banget misalnya gitu. Sehingga dia jadi rusak dan tidak bekerja, sehingga keseimbangan mikrobiom kulitnya jadi ngaco lagi, jadi jerawatan lah, beruntusan, kering gitu ya, bersisik, gatal dan seterusnya. Itu adalah paradoks berikutnya dari akibat mungkin nanti ada tren skin mikrobiom gitu. Ya, kita harus tahu tentang tren ini, kita harus cukup belajar, tapi harus waspada, jangan sampai tergelincir ke skin paradox, karena biasanya kita nggak nyadar, tahu-tahu udah telat gitu ya, sehingga kita butuh waktu untuk recover. Kalau menurut saya sih, dari saya itu sih. Jadi, nah itu tadi ya nyambung yang Bu Ovi bilang, kan kita pengennya treatment at home gitu. Nah, treatment at home-nya, kita pengennya treatment at home udah cukup semuanya gitu. Nah, itu akhirnya jadi kebablasan overtreat itu tadi, paradoks lagi. Itu yang harus waspada aja. Itu sih, Mbak Ciko. Oke, Pak Dipu, ini menarik sekali. Berarti tren 2022 seperti yang sudah Pak Dipu jelaskan, ini istilahnya juga kayaknya keren juga nih Pak, ingredients hype and percentage mania gitu kan. Seperti istilah-istilah yang sebenarnya memang akan terjadi juga nih mendekati ini, Pak. Oke. Ya, nah, sekarang mungkin kita beralih ke si beauty enthusiast kita ini loh ya, Kak Delmira. Nah, gimana nih kalau mendengar penjelasan dari Pak Dipo sama Ibu Ovi tadi nih ya, Kak Delmira pernah nggak sih ya kemakan ingredients hype atau percentage mania tadi yang udah kita bahas pada saat cari-cari skincare atau hunting-hunting skincare gitu? Ya, Kak Delmira. Kak Delmira suaranya belum di-unmute. Iya. Yes. Aku di-unmute terus sama host Devi. Jalan hostnya. Iya, aku di-mute nih. Oke. Jadi kalau misalkan pernah atau tidaknya pasti setiap beauty enthusiast pasti pernah ya, karena memang kita selain makeup kita memang juga pokoknya seluruh kecantikan deh ya, pastinya kita coba. Sama lah halnya dengan skincare, aku kan sering juga coba-coba produk dari mungkin ingredients yang A sampai Z yang tadinya menurut aku di kulitku, kulit aku badak, bisa apa aja kayak digunain, tapi ya ada juga beberapa kandungan yang memang tidak friendly ternyata ke kulitku, jadi memang pernah pastinya, apalagi kita tukang mencoba. Jadinya kalau ditanya sudah hatam atau belum, sudah banget sih Kak, gitu. Tapi Kak Delmira sendiri gimana sih ngelihat hype-nya para skincare-skincarean di khususnya kita ya di iklim tropis di Indonesia ini sendiri nih, gimana nih Kak Delmira? Jadi makin penasaran kah atau sudah nemuin skincare yang nyaman dan cocok kah atau masih penasaran nih?
Oke, kalau ditanya masih penasaran atau enggak, pasti penasaran banget sih ya, karena memang sekarang kan udah makin beragam sekali ya, ada yang akhirnya dari ingredients A, ternyata dicampur B ternyata bisa, ada yang nemuin lah formulasi baru dari skincare mungkin produk lokal, ada mungkin produk inter juga, kayak gitu. Jadi kalau ditanya pasti akan mencoba, aku sih mau aja coba, karena memang sebelum followers aku, teman-teman online aku mencoba, ya nggak apa-apa, yuk coba di muka aku dulu. Gitu. Memang kepo, tapi sekarang kalau ditanya jadi lebih aware nggak sih sama apa aja ingredients-nya sebelum ada misalkan mau diajak kerja sama, kira-kira gimana nih Kak Delmira? Pasti aku nggak langsung oke setuju ku terima, enggak, pasti akan aku baca dulu ingredients-nya. Sekiranya ada suatu ingredients yang aku pernah mencoba dan tidak cocok, pasti aku akan menolaknya lah ya. Jadi harus lebih selektif juga, karena kan bentuk kepercayaan teman-teman online semua itu ada di aku, jadi aku ngerasa ada tanggung jawab juga untuk itu. As a KOL tadi ya, oke. Baiklah, tapi ternyata ya nggak semua tren itu harus wajib kita ikutin ya Pak ya. Tapi nih Pak, kalau misalnya sudah terlanjur ya kena dampak dan kemakan tren si ingredients hype dan juga percentage mania ini sendiri, nah cara mengatasi sekarang seperti apa nih Pak Dipo? Oke, ya ini justru nih apa ya, teman-teman kayak Mbak Delmira dan para beauty influencer atau beauty enthusiast ini yang memang mungkin karena tuntutan pekerjaannya harus mencoba berbagai macam produk dengan berbagai macam karakter. Memang ini menjadi berisiko karena kulit kita itu kan memang fungsinya sebagai tameng, tapi terus kita mau nggak mau karena tuntutan kita harus mencoba berbagai macam. Nah, sebetulnya jawabannya sangat sederhana dan sangat simpel. Kalau kita mencoba berbagai macam, artinya kita harus memastikan kulit kita berfungsi sebagaimana mestinya. Tadi yang Mbak Diana bilang, kulitku badak, itu tuh artinya bahwa kulit saya berfungsi sebagai barrier secara fungsional, secara sebagaimana mestinya. Jadi kalau misalnya udah nyoba terus nggak nyaman, itu tuh ada kemungkinan bahwa barrier kita terkompromis, tameng kita itu agak rusak dikit gitu. Sehingga zat-zat berbahaya dari luar kayak bocor masuk ke dalam. Itulah yang kemudian mengakibatkan tubuh kita merespon dengan keluar jerawatnya, gatal, merah-merah, dan seterusnya. Caranya adalah mengembalikan barrier dari kulit. Tapi balik lagi, cara mengembalikan barrier juga ada beberapa tipe, ada beberapa cara ya. Nah, salah satunya adalah kalau yang belum terlalu parah banget, kita bisa menggunakan skin barrier ingredient tertentu atau formula tertentu yang dia bisa berfungsi merestore barrier, namanya skin barrier restorating, baik serum atau krim, bentuknya bisa macam-macam. Tapi balik lagi ya kayak tadi, makin lama kita udah terpapar sesuatu yang tidak tepat, kita harus nge-restore barrier-nya butuh waktu lebih lama. Kalau makin sebentar, dia bisa lebih cepat. Tapi juga ada beberapa ada beberapa produk yang kemudian karena dia mengerti kebutuhan ini, ya, dia sengaja membuat suatu produk tertentu yang memang dia bisa berfungsi merestore barrier. Yang kedua, dia bisa digunakan sebagai primer. Kalau zaman sekarang itu istilahnya primer. Kalau dulu namanya bridging. Jadi dia menjadi first contact dengan kulit, melindungi kulit, berikan waktu beberapa menit sampai dia terserap, kemudian berikutnya produk selanjutnya barulah kontak dengan kulit. Jadi dia itu sambil merestore kulit, sambil dia ngeprotek, kayak menjadi second skin gitu ya, ngeprotek supaya produk yang baru tadi itu tidak terlalu masuk ke dalam kulit kita. Itu mungkin yang opsi yang bisa menarik yang bisa dicoba, tapi mohon diperhatikan dulu, dites dulu. Jangan langsung hajar terus ya, dites dulu. Si serumnya itu dicoba dulu beberapa hari. Kalau emang hasilnya oke, baru mulai ditumpuk dengan layer kedua dari produk yang mau kita coba. Sehingga kita udah ngetes dulu bahwa dia ini paling tidak compatible itu maksudnya cocok lah dengan kulit kita. Nah, baru kita kasih layer yang kedua. Ini cara yang paling sederhana ya. Tapi kalau kita teman-teman udah mengalami overtreat atau apalagi mengalami salah kosmetik yang cukup berisiko atau mungkin risikonya agak parah, ya paling gampang ya datang ke klinik, cari dokter yang kompeten, cari dokter yang memahami tentang estetik ya, tentang kecantikan, sehingga nanti dia bisa merancang strateginya gimana biar kulitnya dibalikin. Itu sih. Tidak semua bisa kita handle sendiri memang. Ya, tapi paling enggak kalau kita belajar, kita berusaha dan ketemu produk yang tepat, ya kita bisa yang ringan-ringan bisa kita selesaikan sendiri.
Itu sih kalau dari saya. Oke, nah tapi penasaran juga nih Pak, kira-kira nih kalau dari semua yang sudah kita bahas tadi ya, kalau peran dari si Deburin ini sendiri untuk mengatasi skin paradox ini sendiri nih Pak ya, dari dampak ingredients hype dan percentage mania ini sendiri apa nih Pak? Oke ya, ini nyambung ya sama yang ceritaan tadi nih sebetulnya. Betul. Terutama menurut saya ini penting banget buat teman-teman yang memang karena hobi mencoba berbagai macam atau karena tuntutan pekerjaan memang harus mencoba berbagai macam, maka ya tadi karena memang kita tahu kondisi kayak ini banyak banget, kalau bahasa kerennya namanya prevalensinya tinggi gitu ya, dan orang banyak yang nggak nyadar sehingga itu yang disebut sebagai apa itu namanya tuh unknown needs gitu ya, jadi kebutuhan yang orang nggak tahu kalau dia butuh gitu. Nah maka si Deburin ini kemudian kemarin kita launching bulan ini ya, kemarin ini si Deburin Salmon DNA Super Serum. Di mana si Salmon DNA Super Serum itu nggak cuma si Salmon DNA doang ya, tapi dia dikombinasikan dengan 13 total ingredient, di mana sesuai dengan tadi ya, kita tidak mendikotomikan natural dan saintifik, itu isinya 7 natural ditambah 6 scientific ingredient yang dia bekerja kayak tadi. Yuk kita kembaliin kulit kita supaya dia barriernya makin lama makin kembali normal lagi, sehingga kita bisa menggunakan, kalau aku pengen nyoba yang macam-macam, kulitku udah menjadi lebih badak daripada sebelumnya, sehingga kita lebih nyaman dan aman. Ya, ini salah satu apa sih namanya ya? Salah satu yang kita tawarkan berdasarkan dari keprihatinan kita, karena kita ngelihat, wah ini kalau kayak gini caranya kasihan nih teman-teman kita di apalagi yang mencoba berbagai macam skincare, apalagi yang regimen skincare-nya tuh banyak banget, terus sering ganti-ganti. Menurut kami penting banget untuk itu di layer pertama dulu selama berapa hari atau selama berapa minggu supaya kulitnya balik normal fungsinya, baru kemudian silahkan kalau mau mencoba-coba dengan yang lain. Nah itu sih yang si Deburin Salmon DNA Super Serum itu tadi. Wah, mudah-mudahan bisa bermanfaat. jadi penasaran pengen coba juga ya sis ya kita jadinya. Karena tadi harus dipakai dulu 1 minggu supaya kulit kita ini kembali netral lah istilahnya seperti itu ya Pak ya. Jadi ternyata Deburin ini sendiri sudah lebih sigap nih mengantisipasi dampak dari beauty trend yang akan muncul. Dan untuk ingredients Deburin Salmon DNA Super Serum ini sendiri apa aja sih Pak Dipo? Dan kalau boleh tahu formulasinya seperti apa? Aman nggak nih untuk microbiome kita? Oke, ya ini nyambung yang tadi. Jadi si salmon DNA memang satu ingredient yang kita tidak memungkiri bahwa kenapa ditulis salmon DNA, karena itu untuk membantu mempermudah masyarakat untuk mengidentifikasi, wah ini keren nih gitu ya. Jadi kita numpang dikit lah sama ingredient hype lah, karena wah salmon DNA itu ya udahlah. Ya, tapi salmon DNA di kita bukan menjadi satu-satunya ingredient utama sih, enggak sih. Tapi ada totalnya plus 12 lagi, sehingga totalnya ada 13 ingredient yang dimana tadi 7 itu bersumber natural, 6 bersumber dari scientific atau dari teknologi tinggi. Ya, sehingga dari gabungan tadi menghasilkan 15 mekanisme kerja yang bekerja secara bahu-membahu melindungi kulit kita dari serangan luar maupun serangan dalam. Maka si Salmon DNA Super Serum ini sebetulnya kita istilahnya namanya skin fortress, benteng kulit kita gitu ya. Nah mungkin kalau secara sederhana banget kita kalau habis pakai rasa, wah ini nih serum pelembab ya. Ya, secara kasat mata sepintas seolah-olah kita bisa mengartikan itu serum pelembab. Tapi di balik itu mungkin yang nggak kelihatan oleh mata kita, dia bekerja dari 15 macam cara kerja, sehingga dia itu kayak ngelindungin kulit kita. Jadi misalnya meregulasi tadi apa namanya produksi minyak di kulit, membantu kolagennya balik kencang lagi, terus kemudian hyaluronik itu dia mengikat air dan memacu apa namanya ya barrier restorating, jadi mengembalikan fungsi tameng dari kulit dan seterusnya yang lumayan macam-macam gitu. Intinya sih dia berfungsi untuk menjadi skin guardian atau skin fortress tadi, maka bisa cocok banget digunakan oleh teman-teman para, saya yakin yang hadir di sini semua adalah orang yang beauty enthusiast, yang minat skincare, yang memang niatnya benar untuk merawat kulitnya. Nah ini adalah persenjataan yang sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Kalau mau nyoba macam-macam dikasih itu dulu. Nah, sehingga kulit kita udah balik normal dulu, udah lebih badak daripada yang sebelumnya, baru silahkan dicoba dengan yang macam-macam.
gitu. Kalau kita formula ini memang agak beda dengan serum yang lain sih, mungkin kalau yang udah pernah nyobain ya tahu kalau serum itu biasanya rada berminyak, rada heavy, rada berat. Justru kalau si serum Salmon DNA ini dia 100% water. Jadi zero oil, zero silikon. Sehingga untuk semua kulit oke lah. Kulit yang oily skin, acne prone, yang gampang jerawatan, oke juga karena tidak akan mengakibatkan sumbatan pada pori-pori yang bisa berakibat komedogenik. Jadi dia ringan banget ya. Terus dia tahu bekerjanya tuh di mana. Ya, jadi ini kalau agak cerita sedikit lebih dalam, sebetulnya zat aktif tuh tugasnya tuh sendiri-sendiri. Zat aktif tuh ada yang harusnya masuknya dalam, ada yang harusnya masuknya setengah dalam, ada yang harusnya nempelnya di luar. Jadi semua molekul tuh diolesin tuh dia tuh punya tugas sendiri-sendiri. Nah, kalau si formulator tuh ngerti, dia akan merancang gimana supaya ada 13 tuh. Yang mana yang harus jaga di luar, mana yang harus jaga di dalam, mana yang harus ngikat di tengah-tengah. Nah, itulah hasil R&D-nya dari The Burin. Kita bisa bikin 13 tadi itu bekerja sesuai dengan tugasnya masing-masing. Ibarat main catur gitu ya, ada yang jadi sekak, ada yang jadi menteri, ada yang jadi gajah. Mereka udah kerja sendiri-sendiri. Sehingga mudah-mudahan itu bisa membantu kulit kita menjadi lebih kuat, ya. Barrier kulit kita kembali lebih normal. Itu sih jawaban The Burin akan keprihatinan ini. Mudah-mudahan bisa membantu gitu. Oke, mudah-mudahan ya sesuai dengan harapan dan juga klaimnya sendiri ya Pak ya. Tapi kalau untuk cara pemakaiannya sendiri nih Bu Ovi nih, boleh nih ya, cara pakai Salmon DNA ini seperti apa sih Bu Ovi? Apakah tinggal dioleskan saja kah seperti krim atau ditap-tap di kulit wajah atau seperti apa nih Bu Ovi? Oke, jadi tadi seperti yang udah diceritain Pak Dipo ya, karena kita ini ingredientnya itu zero oil, jadi bentuknya memang liquid, jadi nanti cuma tinggal ditetesin aja, dan sama sekali nggak ada sensasi sticky atau heavy gitu, nggak ada. Ngeresapnya juga cepat, karena memang tujuannya juga supaya Salmon DNA ini bekerja maksimal pada kulit. Ya, cuman ditetesin aja, dioles secara merata, mau ditepuk-tepuk supaya peresapannya lebih maksimal boleh, mau dibantu kayak massaging ringan juga boleh supaya peresapannya lebih maksimal juga lebih bagus lagi gitu. Jadi penggunaannya sangat simpel, tapi yang penting yang perlu dicermati kalau setiap kali penggunaan serum, sebenarnya serum apapun ya, pastikan kulit dalam keadaan bersih. Jadi pertama harus dibersihin dulu sebelum menggunakan serum. Nah, untuk Salmon DNA sendiri ini boleh dipakai di pagi ataupun di malam hari. Kalau memang sepertinya kayaknya kulitnya ini sering terpapar dengan berbagai macam produk yang ganti-ganti gitu ya, dengan ingredient yang berbagai macam. Nah, ini boleh dipakai untuk di awal, di pagi dan di malam hari. Tapi kalau memang dia kulitnya dalam kondisi yang masih oke, untuk maintenance cukup dipakai sekali aja. Biasanya sih kita suggest di malam hari, karena kalau overnight kita nggak terpapar juga sama polusi udara, nggak terpapar sama paparan sinar matahari, itu hasilnya akan jauh lebih maksimal lagi. Nah, ini mungkin ada video ya, cara penggunaan dari Salmon DNA, mungkin jadi ada bayangannya, cara penggunaannya sesimpel apa sih gitu. Mungkin boleh bantu ditayangin untuk videonya. Pada umumnya tempatnya kayak gini, jadi kehigienisannya oke lah ya, terjaga. Terus dia seperti ini teksturnya. Warnanya putih produknya. Terus teksturnya, oke. Ini teksturnya dia nggak tebel, nggak lengket, dia cepat nyerap juga intuannya. Bagus buat bikin kulit lebih kenyal, lebih kencang juga, dan lebih kayak ngelembapin. Dia ngelembapinnya tuh bener-bener ngunci kelembapan di muka. Aku kan suka treatment facial gitu kan, dan mereka tuh sering banget nyaranin aku pakai produk skincare yang ada Salmon DNA-nya, karena emang Salmon DNA sebagus itu buat bikin kulit lebih kenyal dan ngelok kelembapan muka. Terus ada Bakucol, kalian tahu Bakucol kan lagi hits banget dari 2020 sebagai agak penggantinya retinol versi lebih natural. Sebenarnya nggak pengganti banget, cuman bisa jadi opsi lah. Itu bagus buat bikin kulit
lebih glowing. Ada peptide-nya tripeptide. Udah terkenal banget buat melembabkan, buat bikin kulit lebih kenyal juga, buat mengurangi garis halus. Abis itu bisa bikin kulit lebih plumpy. Terus abis itu ada Hyaluronate-nya yang emang bagus banget buat ngerestorasi skin barrier. Ada glutathione buat mencerahkan kulit. Ada Centella asiatica-nya. Udah tau kan Centella asiatica buat menenangkan kulit dan juga mengurangi kemerahan di muka pastinya. Terus ada Ziziphus Spina Christi. Ini aku baru pertama kali dengar sini. Ini bikin kulit lebih halus dan juga nge-reduce wrinkle juga. Ada chamomile yang emang bisa buat sama sebenarnya kayak Centella asiatica. Chamomile itu bisa menenangkan kulit dan mengurangi kemerahan juga. Abis itu ada rosemary yang emang menangkal radikal. Abis itu ada licorice buat mencerahkan muka. Ada polygonum extract sama buat menangkal radikal juga, buat ngurangin kemerahan di muka juga. Ada green tea buat mencerahkan muka dan juga mengurangi garis halus. Ada scutellaria extract, ini aku baru pertama kali dengar. Ini buat menghaluskan kulit dan mengurangi kemerahan. By the way, ini klaimnya juga bisa buat semua skin type, orang yang lagi menyusui dan juga lagi hamil, dan sudah terdaftar di BPOM dan ada sertifikat halalnya. Oke? Oke guys, jadi ini udah hari ke-13 aku pakai Debiurin Salmon DNA Super Serum. Hasilnya di kulit aku kelihatan lebih sehat jauh, lebih plumpy, terus lebih glowing juga. Tuh ya, banyak sekali ternyata ya Bu Ovia kandungan-kandungan unik yang tadi juga udah dijelasin ya di tayangan, yang baru aja mungkin kita dengar istilahnya dengan berbagai macam active ingredients yang sudah kita tahu banyak sekali manfaatnya. Nah, untuk manfaat dari Salmon DNA ini sendiri ya serumnya, ini Bu Ovi mungkin bisa lebih panjang dijelaskan detailnya itu apa aja nih manfaatnya nih Bu Ovi. Ya, jadi tadi seperti yang Mbak Dipo jelaskan ya, manfaat utamanya emang dia lebih untuk melock moisture dari kelembapan kulit ya. Tetapi karena memang jadi manfaat utamanya tadi barrier restorating juga. Nah, tetapi karena kita dilengkapi dengan ingredient lain, nah tadi di video tadi kebetulan menjadi contoh yang bagus karena yang menggunakan sedang dalam kondisi ada jerawatnya. Di situ juga tampak setelah penggunaan sekian hari, eritemnya, kemerahannya mulai mereda, kemudian juga jerawat yang meradang juga mulai tampak mereda juga ya. Jadi itu juga menunjukkan bahwa kandungan lain seperti centella, chamomile itu juga berfungsi secara maksimal pada kulit masing-masing klien. Jadi ini cocok dan boleh digunakan oleh segala jenis kulit, juga untuk busui, ibu menyusui, ibu hamil juga masih boleh digunakan Salmon DNA ini, gitu. Baik, Ibu Ovi, terima kasih penjelasannya. Nah, kita beralih ke Delmira lagi nih. Delmira katanya udah nyobain Salmon Super Serum DNA ini sendiri ya. Boleh diceritain dong awal mula memilih Debiurin itu dan kenapa nih alasannya kira-kira? Karena kan Salmon DNA ini adalah ingredient yang diizinkan untuk berbicara. sudah muncul kembali. Oke, jadi jujur Li, asik. Biasanya aku kalau lagi review jujur Li gitu ya. Kalau ditanya, aduh Kak Delmira suka nggak sih sama Salmon DNA-nya? Suka banget, karena yang aku baca-baca ini tuh tadi ya memang ada Salmon DNA-nya juga, terus ada Bakuchiol juga ya. Dan yang aku tahu memang Debiurin kan aku udah pakai tuh dari Juli ya, Juli tahun ini kalau nggak salah ya. Bener nggak ya? Ingatan aku kadang suka lupa-lupa. Jadi untuk teksturnya sendiri, aku tuh suka dia tuh cepet banget menyerap dan ringan banget. Pastinya itu kalau udah di kulit tuh udah deh kamu yang nggak suka pakai skincare karena mungkin kerasa berat kalau lagi pakai serum itu langsung cepet banget nyerapnya. Tuh lihat deh, di blendnya enak banget. Dan untuk bumil nih ya, para teman-teman yang bumil, busui, terus juga dia udah halal, natural ingredients juga, dan pastinya udah BPOM. Jadi udahlah aman banget untuk teman-teman yang mau coba juga. Jadi so far aku udah cobain ini, suka nggak Kak Delmira? Kira-kira aman gak nih ya Kak? Aku sih rekomen banget sih. Jadi kalian bisa langsung cobain aja gitu. Ini juga packagingnya botol kaca dan dia pipet, jadi bisa menjaga higienisnya juga karena kan nggak perlu yang harus namanya dituang-tuang untuk. Jadi kontrol produknya untuk dikeluarinnya itu pun juga bisa terkontrol dengan baik
gitu. Tapi boleh dong ya di-sharing sama kita setelah pemakaian selama berapa waktu sih Delmira, dan Aku manfaat yang udah belum dirasain terlalu apa lama aja? banget, sekitar 2 mingguan sih aku pakai si Salmon DNA ini gitu. Jadi sepertinya ini aku mendapatkan early access kayaknya ya dari Debiurin juga untuk mencoba. Jadi so far aku suka sih, ringan banget. Karena aku memang tipenya nggak suka pakai skincare yang terlalu berat di kulit wajah gitu. Karena akan greasy, terus juga aku nggak suka kalau misalkan mau dibawa tidur, jadi kayak suka nempel-nempel gitu loh di bantal itu. Aku nggak suka, tapi kalau ini aman banget. Gitu. Oke, siap. Cantik ya. Terima kasih loh ya sharingnya. Tapi ya nggak berasa nih teman-teman, semua sesi talk show kita harus diakhiri dulu ya. Saya ucapkan terima kasih kepada narasumber kita, Pak Dipo, Ibu Ovi, dan juga Delmira yang sudah sama-sama mengulik tentang beauty paradox dan beauty trends di tahun 2022. Dan saya yakin para partisipan juga penasaran dan ingin bertanya ya kepada narasumber kita hari ini. Kami persilakan untuk para peserta jika ada pertanyaan dapat dikirimkan melalui chat room ya. Dan jangan lupa juga untuk menyebutkan nama lengkap. Oke, dan saya akan bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk dari rekan-rekan media dan juga para partisipan yang sudah kami terima. Yang selanjutnya nanti akan dijawab oleh para narasumber kita hari ini. Oke, mungkin pertanyaan dari saya dulu gitu kan ya. Ini menarik nih ya. Apakah skincare yang digunakan di klinik lebih baik dibandingkan dengan skincare yang dijual bebas nih? Gimana nih Pak Dipo? Boleh dijawab nggak? Oke, ya ini pertanyaan yang menarik dan lumayan banyak ditanyain gitu ya. Sebetulnya dua-duanya itu baik apabila digunakan secara sesuai dengan kondisi kulitnya. Jadi, kalau kita di klinik memang kita akan mendapatkan perawatan yang sifatnya lebih intensif sehingga kulit kita itu memang kalau bahasa agak jelek namanya manipulasi ya, tapi kayak dimodifikasi dulu untuk nantinya mendapatkan improvement ya supaya lebih baik. Maka produk-produk pendukungnya juga harus disesuaikan sama kondisi kulit yang lagi dalam proses itu gitu ya. Sementara kalau kita yang produk bebas itu memang ditujukan lebih cocok bagi kita yang memang self treatment atau ngerawat di rumah. Nah, kalau Debiurin ini memang kita sengaja bikin fungsinya tuh untuk dia levelnya profesional produk, tapi profesional produk yang at home gitu. Nah, tapi bukan berarti dengan profesional produk at home ini artinya terus jadi keras, mengelupas, merah kayak gitu-gitu, bukan gitu. Tapi profesional produk yang artinya dia bekerja intensif sesuai dengan peruntukannya, tapi bisa aman ya dan cocok untuk digunakan oleh orang yang perawatan utamanya adalah perawatan self treatment at home gitu. Jadi memang beda ya. Kalau teman-teman udah memutuskan perawatan utamanya adalah aku memang perawatan fokusnya di klinik, ya set home care-nya gunakanlah yang memang cocok dengan kliniknya. Tapi kalau aku udah memutuskan aku memang ingin self treatment, benar-benar merawat kulitku sendiri, ya berarti set produknya juga harus yang sesuai untuk mendukung itu. Jadi kalau tanya lebih bagus yang mana, nah dua-duanya bagus sesuai dengan peruntukannya, kira-kira kayak gitu. Oke, nah Pak Dipo ya, tapi kalau kita sudah pernah nih, mungkin case-nya adalah pernah coba skincare yang berbahan natural ya, tapi ternyata nggak ada efeknya. Apakah itu artinya harus cari skincare dengan kandungan chemical yang lebih kuat kah atau gimana nih Pak Dipo? Ya nggak harus, karena tadi seperti yang kita udah belajar ya teman-teman, tidak perlu mendikotomikan antara natural apa chemical gitu. Kita misalnya aku pengen pakai natural tapi mungkin ternyata tidak terlalu berefek, ya mungkin ada beberapa sebab yang lain ya. Tapi misalnya pun kita terus mendapatkan suatu produk yang cukup berefek dan ternyata dia ada non naturalnya, doesn't matter gitu ya. Balik lagi coba dulu gitu, karena jangan mendikotomikan apakah natural atau tidak natural. Yang penting adalah barang itu hasilnya sesuai nggak untuk kulit kita gitu. Dan itu memang unfortunate celakanya ya, kita tidak bisa mengetahui hanya semata-mata membaca label. Itu sih yang nggak enaknya. Ya tahunya gimana ya setelah dicoba, mungkin at least 3, 7 atau 14 hari itu kita baru bisa mendapatkan
dugaan ya bahwa kira-kira ini kayaknya cocok. Itu pun juga tidak bisa 100% memastikan dia cocok atau enggak gitu. Tapi at least kita sudah mendapatkan gambaran. Kira-kira kayak gitu. Jadi jangan mendikotomikan natural atau chemicals gitu. Ya, itu take home lesson yang paling penting hari ini saya rasa itu sih yang kita harus mengubah mindset kita. Menurut saya gitu. Oke, tapi Pak Dipo nih ya, kalau misalkan kita sudah terlanjur menggunakan skincare dengan kandungan chemical yang terlalu kuat sampai pada akhirnya jadi ketergantungan nih. Cara mengatasinya kayak gimana nih Pak Dipo kira-kira? Oke, nah kalau ini juga paradoks yang juga sering sangat terjadi nih. Jadi biasanya kulit kita bagus waktu pakai. Begitu di stop dalam waktu 2, 3, 4 hari, wah langsung jelek banget, mungkin lebih jelek daripada waktu kita belum pakai. Nah, ini adalah indikator sederhana kita bisa mengidentifikasi bahwa kulit kita itu ketergantungan krim. Nah, kalau yang udah kayak gini, maka ada 2 kemungkinan. Kalau belum terlalu lama pakainya, kita mungkin bisa menggunakan ya kalau di Deburin misalnya tadi contohnya kayak si Salmondena Super Serum ini, dia bisa mengembalikan barrier kulitnya perlahan-lahan sambil mungkin barang-barang lain yang kita duga dia terlalu keras kita singkirin dulu. Mungkin kulit kita akan jadi agak jelek dulu selama beberapa hari atau mungkin 2-4 minggu, tapi nantinya dia kembali menjadi lebih bagus. Kalau memang kita udah rusaknya rada parah ya, mau nggak mau ya tanyakan kepada ke klinik kecantikan yang memang pengelola kliniknya atau dokternya dia kompeten untuk menangani seperti itu. Karena tidak jarang juga hasil ketergantungan krim justru kita dapatkan dari hasil kita ngerawat ke klinik. Karena mungkin klinik itu kan nggak homogen ya, teman-teman semua. Klinik kecantikan tuh caranya macam-macam, kayak kita sama lah. Kalau kita misalnya diare atau panas, pergi ke dokter A sama dokter B, caranya beda-beda. Nah, klinik juga caranya beda-beda gitu. Nah, tidak jarang juga ketergantungan krim atau kerusakan kulit akibat menggunakan bahan produk-produk yang kuat banget itu tadi justru didapatkan setelah kita rajin perawatan di klinik. Nah, maka kalau yang kayak gitu ya cari klinik yang dengan cara yang berbeda gitu ya, karena tidak semua klinik sama. Kalau ringan silahkan bisa dicoba ditreat sendiri. Kalau nggak bisa cari klinik yang modelnya kayak gitu. Salah satu cara paling gampang cari klinik yang nggak gitu gimana sih? Di klinik ini nih improve-nya tuh cepat apa lambat? Kalau klinik ini improve-nya lambat, bahasa jeleknya lambat ya, bahasa positifnya namanya gradual improvement. Jadi dia pembaikannya itu bertahap. Ini yang lebih benar. Kalau kita pergi ke klinik terus, cepet banget, keren loh gue loh gitu ya, langsung kinclong, nyamuknya kepleset segala macam gitu ya, atau wah saking cerahnya kayak gitu, itu tanda tanya pertama. Tanda tanya, jangan gembira dulu, karena tanda tanya pertama. Nah kalau aku terusin kayak gimana nih gitu ya. Jadi kalau menurut sepengalaman kami, saya gitu ya, klinik dengan gradual improvement dia lebih nyaman bagi kulit kita. Kalau mau di-treat sendiri, carilah produk yang modelnya ya kayak Guardian barrier restorating dulu, habis itu baru silahkan kalau teman-teman mau mencoba dengan produk yang lain. Itu sih pengalaman kami. Ya, oke. Pak Dipo, terima kasih atas jawabannya. Dan sekarang kita boleh ceki-ceki pertanyaan dari rekan-rekan media ya. Pertanyaannya untuk, ini dari Mbak Titin dari Berita Surabaya. Ya, pertanyaannya, untuk perempuan usia di atas 50 tahun, bagaimana cara yang tepat dalam memilih skincare dan cara perawatan wajah yang benar? Apa cukup membasuh muka setiap selesai beraktivitas dengan menggunakan sabun pembersih wajah atau bagaimana nih Pak Dipo? Ini untuk umur-umuran senior nih ya, di atas 50 tahun nih Pak. Oke, ya sebetulnya kalau usia senior, kalau menurut pendapat kami, ya yang nomor 1 adalah jangan menggunakan skincare dengan yang terlalu keras tadi. Kalau kita pakai barang yang hasilnya terlalu cepat, berarti tanda-tanda mungkin dia terlalu keras. Ya, kita cari skincare yang dia gunanya untuk mengembalikan kondisi kulit, skin barrier, kelembapan, kemudian siklus ganti kulitnya itu normal gitu ya. Nah, pembersihan menggunakan sabun betul, tapi balik lagi sabun yang dipakai yang kayak gimana. Ya, misalnya nih, aku pakai sabun biar bersih, pakai sabun yang dengan kandungan asam apa tuh tingginya sekarang banyak tuh, BHA, AH, segala macam PHA dan segala macam HA yang lain itu kan banyak banget.
Nah, kalau dia tinggi banget gitu, maka mungkin sabunnya malah jadi overtreat gitu kan. Balik lagi sabunnya yang kayak gimana. Sabun yang sesuai dengan kulit yang membutuhkan. Tapi pada prinsipnya harus rutin gitu ya, tidak usah terlalu ekstrim pengen cepet, tapi kalau rutin dan pakainya benar, rasanya pasti akan terjaga lebih lama kondisi kulit yang baiknya. Itu sepengetahuan. Seperti itu ya. Terima kasih Pak Dipo. Kita lanjut beralih ke pertanyaan selanjutnya dari para partisipan. Ini dari Diah Mardia pertanyaannya. Apakah benar semakin mulus atau tidak memiliki pori-pori di wajah itu semakin bagus dan diidamkan wanita dari hasil penggunaan skincare nih Pak Dipo? Oke, benar nggak ya? Jadi pori-pori besar itu adalah tanda-tanda bahwa memang kita produksi minyak, terutama minyak ya, dari kulitnya memang lebih aktif gitu ya. Kemudian kalau kita merawat kulit kita, maka kalau dia minyaknya bisa terkontrol, maka kemudian kulit kita menjadi lebih halus, dalam arti tidak terlalu banyak minyaknya, maka pori-porinya tampak mengecil. Ya, tapi apakah pori-pori yang mengecil dan kecil banget itu adalah idaman? Sebetulnya enggak juga. Yang penting dia seimbang sesuai dengan kebutuhan kulit kita. Ya. Kalau rasanya mulus, memang benar. Enak kalau dipegang, iya. Tapi memang kita membutuhkan pori-pori yang jangan sampai nutup banget gitu ya, karena pori-pori memang kita butuhkan untuk misalnya penguapan air, terus kemudian masuknya serum-serum dan seterusnya, menjadi memang ada fungsinya. Nah, yang penting seimbang. Kembali lagi ini sebetulnya kuncinya tuh cuma satu sih, seimbang. Ekstrim over gini juga tidak tepat, ekstrim yang kesatunya juga tidak tepat gitu ya. Jadi pori-pori halus yes, tapi halus banget enggak gitu. Itu tadi pertanyaan kedua dari dia, dan kita langsung lanjut ke pertanyaan ketiga yang akan bertanya langsung juga nih. Silakan on cam, ini ada Mbak Ayu ya? Iya. Hai Mbak Ayu, kalau boleh tahu dari mana nih Mbak Ayu? Dari Jogja. Wih, Jogja. Ya, silahkan pertanyaannya Mbak Ayu. Mau nanya, sebenarnya kan sekarang lagi lagi ngetren banget kayak gitu kan, tentang kayak cocktail skincare kayak gitu, dicampur-campur kayak smoothies kayak gitu. Itu sebenarnya aman nggak sih kalau kayak gitu? Gitu. Oke. Istilah dari cocktail apa tadi Mbak? Cocktail mencampur-campur skincare. Jadi misalnya layer-layeran itulah ya. Bukan kayak kalau layer kan kayak satu-satu. Nah, cocktail tuh jadi misalnya serum di blend gitu ya. Dicampur, di blend langsung di tap-tap ke muka kayak gitu. Itu sebenarnya aman nggak kalau kayak gitu? Itu kan ada yang nggak cuma serum aja, langsung serum terus habis itu moisturizer kayak gitu. Itu sebenarnya aman apa enggak? Gitu. Oke, pertanyaan menarik sekali. Terima kasih Mbak Ayu yang dari Jogja. Silakan Pak Dipo, ini kira-kira gimana nih Pak? Ya, ini menarik banget. Jadi memang itu adalah suatu teknik yang mungkin sebetulnya asal muasalnya dulu, saya mau cerita dulu. Asal muasalnya kenapa kok dilakukan koktail kayak gitu. Itu sebetulnya adalah asal muasalnya itu adalah untuk alasan kepraktisan. Jadi kita tuh supaya nggak macam-macam pakainya, dijadiin satu dulu, kemudian kita tinggal pakainya sekali. Yang kedua, kita bisa mengatur perbandingan. Yang satu rada banyak, yang satu dikit gitu misalnya ya. Terus kalau udah gitu, terus yang jadi dioleskan ke kita ada perbandingannya. Itulah asal muasalnya kenapa ada teknik mengkoktail. Tapi permasalahan berikutnya adalah kalau kita mengkoktail dengan tepat dan kita tahu bahwa keduanya ini memang bisa di-mix, ya itu no problem. Tapi kan balik lagi, kita tidak akan pernah bisa 100% mengetahui bahwa apakah barang yang di situ tuh mungkin kan ingredient di satu krem kan bisa 30-50 ingredient. Kan kita nggak tahu gitu ya. Nah, mungkin berisiko jelek banget enggak, tapi biasanya risiko yang akan muncul adalah ada beberapa fungsi yang jadi kayak ternetralkan gitu. Jadi ada yang tidak berfungsi. Atau misalnya ketika dicampur, dia akan ada beberapa yang kemudian kayak bentuknya berubah. Ya, sehingga tadi betul lagi ada fungsi yang hilang. Gitu. Yang berikutnya lagi, ada kemungkinan apabila ini bukan dari ingredient, tapi dari teknik formulasi. Kalau dia memang dicampur kemudian menghasilkan campuran yang dia lebih menyumbat pori, maka ada kemungkinan dia menjadi lebih komedogenik namanya, menyebabkan komedo. Jadi prinsipnya, apakah bisa dicampur atau enggak? Bisa, tapi lebih hati-hati.
Kalau misalnya mau nyampur gimana? Yang sejenis, misalnya yang sama, yang sama-sama air sama air. Ya, yang krim sama krim itu mungkin lebih gampang. Tapi kalau ada yang bentuknya cairan, ada yang bentuknya krim, terus ada apa jublek semua jadi satu, itu lebih berisiko. Jadi amal tidak tergantung barangnya. Gitu. Jelas ya Mbak Ayu ya. Yes. Kalau gitu terima kasih Mbak Ayu atas pertanyaannya. Dan kita lanjut ke pertanyaan keempat, ini dari Grancy, yang boleh nanti ditujukan atau boleh dijawab sama Ibu Ovi ataupun juga Pak Dipo ya. Pertanyaan selanjutnya dari Grancy Surabaya. Pertanyaannya, sebaiknya mulai usia berapa menggunakan skincare? Saya punya anak usia pra-remaja dan dia sangat penasaran dengan skincare yang saya gunakan. Skincare seperti apa sih yang mulai bisa dikenakan nih untuk anak pra-remaja ini sendiri? Bu Ovi kali ya, Bu Ovi atau Pak Dipo boleh dijawab? Silakan Bu Ovi ya, mari. Nah ini memang banyak sekali sekarang anak yang belum remaja ya. Kalau remaja itu teenager itu usianya harusnya yang benar itu yang disebut remaja itu mulai 13 sampai 19. Makanya kenapa disebut teenager? Semua yang berakhiran teen, 13 until 19. Nah, di bawah itu sebenarnya pra-remaja atau twins. Di mana kalau sekarang trennya itu anak-anak usia 9-10 tahun itu memang udah mulai keluar problem-problem yang komedo, kemudian jerawat kecil-kecil ya karena banyaknya aktivitas mereka sendiri maupun terpapar dari sinar matahari dan lain-lain ya, dari kotoran juga. Nah, memang sebaiknya apabila sudah mulai muncul seperti problem seperti komedo atau jerawat-jerawat kecil, sebaiknya memang sudah mulai menggunakan skincare. Tetapi skincare yang bagaimana nih? Karena usianya masih remaja, kulitnya masih young skin istilah kita. Nah, itu sebaiknya ya kita paling tidak yang minimal banget digunakan itu adalah pembersihan. Jangan digunakan produk yang istilahnya seperti yang kita gunakan. Jadi ingredient-ingredient yang tidak perlu untuk kulit yang masih muda, yang masih young, ini jangan diberikan pada mereka. Sayang kulitnya. Nanti belum udah terlalu terpolusi sendiri oleh ingredient yang tidak diperlukan oleh kulit yang muda. Nah, sekarang sebaiknya yang digunakan adalah lebih ke pembersihan. Jadi pembersih dan penyegar. Kemudian juga yang boleh dilakukan lagi adalah moisturizer. Karena kalau pelembab itu untuk anak remaja ataupun pra-remaja udah boleh digunakan. Yang bagaimana nih yang khusus untuk ini? Kalau anak-anak yang pra-remaja sudah di mana hormonalnya udah mulai berubah, problem kulitnya udah mulai muncul, memang dia kondisi kulitnya udah nggak kayak baby lagi. Jadi pakai yang produk baby juga udah nggak cocok, pakai produk yang dewasa juga belum. Nah ini sebenarnya The Burin memang menjawab kebutuhan pra-remaja dan remaja ini. Kami di awal tahun depan kami meluncurkan produk My First Skincare ini untuk memang menjawab banyaknya problem di pra-remaja maupun remaja yang memiliki kebutuhan kulit, tetapi belum bisa menggunakan produk yang umumnya di pasaran gitu. Jadi ya, tapi kalau misalkan yang terpenting sekarang ya adalah pembersihan. Kalau pembersihan memang boleh dipakai dari mulai usia 9-10 tahun, begitu mulai problemnya mulai bermunculan ya boleh menggunakan sabun muka seperti itu. Baik Ibu Ovi, terima kasih atas jawabannya ya. Semoga menjawab ya Mbak Grancy. Dan selanjutnya kita ada pertanyaan dari Banjarnegara. Pertanyaannya, untuk ibu menyusui sebaiknya menggunakan skincare yang seperti apa sih supaya tetap aman dan wajah tapi tetap terawat juga nih Ibu Ovi? Nah ini ibu menyusui dan ibu hamil banyak banget yang bilang, aduh kalau lagi menyusui atau lagi hamil jangan pakai apa-apa deh gitu. Padahal pada saat hamil dan menyusui itu biasanya kondisi kulitnya cenderung secara hormonal berbeda dengan kondisi sebelum hamil ataupun belum menyusui. Nah kulitnya justru biasanya cenderung kusam. Kulitnya justru
biasanya cenderung keluar problem yang sebelumnya tidak keluar. Jadi kalau untuk ibu hamil dan ibu menyusui itu tetap boleh menggunakan skincare. Pembersihan justru boleh banget dan wajib. Kemudian kalau untuk pelembab seperti moisturizer seperti itu boleh banget digunakan. Kemudian seperti produk tabir surya karena memang tetap beraktivitas pergi segala macam itu tabir surya juga boleh banget digunakan. Produk yang tidak boleh digunakan untuk ibu hamil dan ibu menyusui, mungkin kalau misalkan problemnya yang keluar itu adalah jerawat yang lagi besar-besar seperti itu, jangan menggunakan produk yang berbahan keras. Nah, kalau yang berbahan keras itu memang kita mengkhawatirkan bahwa produk itu ada kandungan yang kurang bagus yang terserap kulit dalam kondisi ibu itu hamil atau menyusui. Mungkin Pak Dipo bisa menambahkan bahan keras apa yang nggak boleh, Pak, mungkin? Ya, biasanya sih kalau ibu hamil dan menyusui kecenderungannya kalau menggunakan krim-krim racian yang bersifat resep dari klinik nih biasanya, kalau dari klinik maka biasanya itu akan di stop dan kemudian diganti dengan krim-krim lain yang lebih ringan. Atau kalau kita menggunakan produk umum yang ada di pasaran, secara umum biasanya masih oke, hanya hindari produk yang efeknya terlalu cepat. Biasanya itu. Kalau kita menuju ke lagi hamil dan menyusui, cari produk yang efeknya lebih pelan-pelan, lebih step by step, yang sifatnya lebih tadi yang melembutkan, membersihkan, melembabkan, dan seterusnya. Itu. Oke, ya semoga menjawab Ibu Nisita ya. Dan lanjut kita ke pertanyaan terakhir nih ya teman-teman semua. Dari Kintan dari Urbanisia. Pertanyaannya untuk Pak Dipo, bagaimana dengan Skin Paradox produk yang harganya mahal, pasti ampuh gitu ya? Oke, dan sekarang lagi tren juga serum koktail yang tadi sudah kita bahas ya, yang disebut dengan mempersingkat waktu penggunaan skincare. Apa yang harus diperhatikan dari tren kecantikan ini? Mungkin boleh dipertajam aja kali ya Pak Dipo ya, tentang coktailing ini sendiri. Iya. Oke, jadi kalau mengenai produk harganya mahal pasti ampuh, tergantung gitu ya, kembali tergantung. Kadang karena gini ya, di dalam kecantikan atau di dalam kosmetik atau cosmeceuticals itu ada dua faktor yang bermain. Satu faktor fisiologis, satu faktor psikologis. Ya, jadi faktor psikologis ini juga ada peranannya walaupun kecil gitu ya. Nah, kadang-kadang kalau kita memang membeli suatu produk yang mahal, kemudian kita memiliki percaya banget kan sama produk itu karena udah aku beli kan mahal gitu ya. Nah, itu mungkin ada kontribusi walaupun sangat sedikit. Tapi kenapa kok bisa pada umumnya yang produknya mahal, kenapa kok dia berfungsi? Ya mungkin karena memang beneran dia formulasinya bagus. Nah, tapi berarti tidak bisa digeneralisasi apakah seluruh yang mahal pasti bagus. Tapi yang mahal-mahal kalau memang dia bagus maka akan menghasilkan hasil ke kulit kita yang bagus juga. Tapi harap dibedakan, hasil ke kulit bagus itu bukan hasil yang cepat. Itu ya perbedaannya. Jadi kalau ini yang kita ingin juga keprihatinan dari Debiurin nih. Ampuh sama dengan cepat, bukan gitu ya. Ampuh sama dengan dia bisa merawat kulit kita supaya kulit kita bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Itu baru namanya ampuh. Kalau cepat itu bukan ampuh. Cepat itu berarti ya cepat aja gitu, belum tentu ampuh dan belum tentu benar gitu. Ya. Oke, nah terus kalau mengenai koktail ya saya rasa sama jawabannya dengan yang tadi, hati-hati mencampur terlalu bermacam-macam. Paling aman sebetulnya gimana ya kalau koktail di kulit aja deh gitu, koktail di wajah aja. Pakai satu dioles gitu ya, tunggu beberapa saat. Kalau dia belum meresap, diamin dulu. Setelah dia meresap, baru di koktail yang kedua. Terus tekstur yang berlawanan sebaiknya jangan di koktail. Satu berair, satu berminyak sebaiknya jangan di koktail. Kira-kira kayak gitu. Apakah hasilnya akan lebih cepat? Enggak tentu. Tergantung dari apa yang di koktail. Bisa ya, bisa. Gitu kira-kira Mbak Ciko. Baik, semoga menjawab ya untuk Kintan, dan terima kasih sekali untuk pertanyaan-pertanyaan yang sangat luar biasa sekali dari para partisipan yang mohon maaf sekali tidak bisa kita jawab satu persatu. Tapi ya, kalau teman-teman masih punya pertanyaan yang tidak bisa terjawab di sesi kita kali ini, boleh langsung ditanyakan saja di Instagramnya kita di @debiurin_derma_kosmetik ya. Bisa langsung tanya-tanya, puas-puasin di situ. Oke, jadi benar-benar sangat insightful banget ya, luar biasa penjelasan dari ketiga narasumber kita.
banyak hal baru juga yang tentunya baru kita ketahui tentang per skincare dan juga produk Debiurin tentunya. Dan intinya jangan takut pakai skincare berbahan chemical dan harus pintar-pintar pilih skincare dengan formulasi bahan natural dan chemical yang optimal sehingga tetap aman dipakai tanpa takut kena skin paradox. Terima kasih kepada para penonton. Wow ya, para partisipan yang sudah standby, stay tune sampai dengan akhir acara ini, dan minta maaf sebelumnya karena tidak semua pertanyaan bisa dijawab sekali lagi. Nah, ada yang spesial juga dari Bu Ovi. Kalau boleh tahu Bu Ovi nih ya, kasih tahu dong bocoran ke kita, kira-kira kita bisa dapetin informasi yang lebih detail juga rinci mengenai hal ini di mana ya? Mengingat sepertinya banyak juga nih yang benar-benar antusias dan tertarik tentang beauty paradox ini sendiri, Bu Ovi. Iya, jadi memang ini udah dalam proses dan sebentar lagi akan di launching dan terbit bukunya. Jadi ini Ibu Arini, founder dari Debiurin, itu akan membahas, mengkupas tuntas tentang cantik tanpa ketergantungan. Jadi karena ini udah menjadi concern dari kita, menjadi kepedulian juga dari Debiurin, bahwa sesuatu yang instan, sesuatu yang cepat itu ternyata memang berdampaknya negatif jauh lebih banyak dibanding yang gradually improvement, sehingga nanti kita di buku ini akan dikupas tuntas gimana sih kalau yang sudah terlanjur ketergantungan, untuk supaya meninggalkan ketergantungan ini bagaimana, metodenya apa gitu. Atau kalau yang belum ketergantungan, yuk kita cari tahu dulu supaya kita tidak masuk ke dalam ketergantungan itu gitu. Nah, nanti bukunya kurang lebih seperti itu ya, mungkin di awal tahun 2022 semoga sudah bisa terpublikasikan gitu. Cantik tanpa ketergantungan kita tunggu di Februari ya Ibu Ovi ya, Februari 2022 deh. Oke, siap kalau begitu. Nggak berasa juga kita sudah di penghujung acara. Sedih sayang sekali. Tapi sebelum menutup acara, mungkin kita boleh foto bersama terlebih dahulu ya. Kepada narasumber kita dan juga seluruh peserta, boleh langsung di open kameranya ya. Silakan untuk teman-teman media, rekan-rekan media, beauty vlogger dan juga para beauty enthusiast juga boleh open cam sekarang, aktifkan kameranya dan kita foto bareng bersama dengan narasumber kita. Langsung open cam semuanya. Oke. Hitungan dimulai dari ya, siap-siap, silakan open cam dulu yang belum. Kita foto bersama secara virtual ya. 3 2 1. Lagi, kurang puas ya, 3 2 1. Yang belum open cam boleh kameranya dibuka teman-teman semua, para partisipan. Ya, 3 2 1. Wow, banyak ya para partisipan kita hari ini. Lanjut lagi, kita 3 2 1. 3 2 1. Cheers. Oke. Sekali lagi ya. Supaya lebih terpotret nih momen kita siang hari ini. Boleh langsung di open kameranya, teman-teman semua. Langsung open cam, kita akan foto ulang ya. Yang belum join tadi, boleh langsung kameranya dibuka sekarang. Oke, pose semuanya siap-siap. Ya, 3 2 1. Cekrek. 3 2 1. Cekrek. 3 2 1. Sarang yuk. Boleh dong jarinya. Love Debiurin ya. Oke, thank you so much teman-teman semua. Luar biasa sekali, happy sekali tentunya ya.
Acara kita sangat-sangat memberikan ilmu dan insightful sekali. Sekali lagi pengen ngingetin juga ke teman-teman untuk follow Instagramnya The Burin Dharma Cosmetic biar bisa tampil cantik dengan kulit yang sehat. Dan selain itu juga, teman-teman juga boleh banget nih coba produk The Burin Dharma Cosmetics, khususnya Salmon DNA Super Serum untuk mendapatkan beauty in one package ya, beauty in one package. Cara belinya gampang banget, kalian bisa beli di web store dan juga e-commerce resmi dari kita ya. E-commerce di Tokopedia dan juga di Shopee, dan kalian juga akan beruntung sekali karena kita memberikan promo yang sangat spesial karena kita akan berikan diskon akhir tahun di Shopee sebesar 20% untuk bundling produk Beauty in One Self Love Treatment Package. Jangan lupa juga 30 peserta pertama juga akan kita berikan voucher belanja sebesar Rp50.000 yang akan diumumkan di Instagram kita, The Burin tentunya, hari Senin tanggal 20 Desember besok. Dan kalian juga bisa langsung beli Salmon DNA untuk ikutan tantangan Makeover You Beloved Ones. Keterangan lebih lengkapnya bisa cek langsung Instagram The Burin, oke? Ya pasti sekali lagi terima kasih pada para peserta, partisipan, rekan-rekan media, semua beauty vlogger, beauty enthusiast, semuanya. Dan juga terima kasih untuk para narasumber kita yang sangat luar biasa di acara The Skin Paradox Series Everything Has Chemicals. Dan tentunya Pak Dipo, Ibu Ovi, Kak Delmira, saya ucapkan terima kasih sekali lagi sudah banyak berbagi pengetahuan mengenai skincare ya. Dan semoga acara ini dapat membawa manfaat bagi kita semua. Tetap semangat untuk kita walaupun kita masih dalam kondisi pandemi seperti ini, dan semoga segera berakhir dan kita bisa beraktivitas normal seperti sedia kala. Salam sehat semuanya, selalu jaga protokol kesehatan juga. Terima kasih atas partisipasinya. Saya Michiko Faradiba pamit undur diri. Selamat sore, sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih semua.